Batas Desa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zain Bahlizar, SMSI. Untuknya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, Kasubdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa, Pak Satria Gunawan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mulai terkait dengan pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang bahwa di bab 1 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Itulah penekanan dari Permendagri 45 tahun 2016 bahwa desa itu harus memiliki batas wilayah. Kenapa harus ada batas wilayah? Yaitu ditegaskan dalam pasal 4 poin B untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum. Kemudian lanjut ke dasar hukum bahwa di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pembagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dibagi atas provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Terkait dengan teknis penetapan dan penegasan batas desa, di bab 26 pasal 401 ayat 2, penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial. Hal ini jelas mengacu pada Undang-Undang 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, yaitu yang berkewenangan adalah Badan Informasi Geospasial. Ini adalah jabaran dari pasal 2 Undang-Undang 23, di mana Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.094 kecamatan, dan 74.961 desa, 8.479 kelurahan. Tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa ada di pasal 2 Permendagri 45, yaitu penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kemudian lanjut, manfaat dari dilakukannya penetapan dan penegasan batas desa adalah sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kedua, meminimalisasi konflik batas wilayah dan konflik tenurial. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan daya saing desa. Dan kelima, yaitu menjadi syarat bagi penataan desa. Bagi syarat penataan desa ini ada di pasal 3, pasal 7, dan pasal 25 Permendagri 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Kemudian ini adalah susunan dan tim penetapan dan penegasan batas desa yang ada di Permendagri 45 di pasal 5 sampai dengan 8, yaitu tim PPBD tingkat pusat dan tim PPBD tingkat provinsi melaksanakan fungsi BINUAS. Kemudian tim PPBD kabupaten adalah pelaksana dari penetapan dan penegasan batas desa. Kemudian dari sisi pelaporan, di pasal 21 ayat 2, pemerintah provinsi yang melaporkan terkait pelaksanaan PPBDes kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai wali data batas desa dan desa adat. Kabupaten sesuai dengan pasal 21 ayat 1 melaporkan kepada provinsi. Lanjut. Penegasan batas desa adalah bagi desa-desa yang definitif sebelum lahirnya Permendagri 45. Itu ada desa-desa yang hadir sebelum Undang-Undang
6/2014. Kemudian penetapan dan penegasan batas desa adalah bagi desa-desa yang lahir setelah Permendagri 45 tahun 2016. Hal ini dimaksudkan bahwa desa persiapan harus memiliki peraturan bupati penetapan batas desa persiapan. Penegasan batas yaitu secara kartometrik atau pelacakan yang diakhiri dengan musyawarah dengan menghasilkan berita acara yang ada di lampiran Permendagri 45. Terkait dengan pelaksanaan penegasan batas desa, itu dijabarkan dalam pasal 15 terkait dengan penegasan batas desa untuk desa yang ada sebelum Permendagri 45 berlaku. Tahapannya, 1. Pengumpulan dan penelitian dokumen. Hal ini terkait dengan peta-peta sebelum ada peta-peta desa yang telah ada sejak dulu. Jadi dokumen-dokumen yang ada di desa itu dikumpulkan dan diteliti. Kemudian yang kedua adalah pembuatan peta kerja. Kami himbau bahwa peta kerja ini dimohonkan CTRT kepada BIG melalui Pusat Penelitian Kerjasama BIG. Kemudian pelacakan dan penyepakatan garis batas itu dapat dilakukan secara kartometrik atau jika tidak cukup itu dapat dilakukan pelacakan di lapangan. Kemudian yang keempat adalah pemasangan dan pengukuran pilar batas. Pemasangan dan pengukuran pilar batas ini dapat ditunda. Yang terpenting adalah titik koordinat sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah pembuatan peta batas administrasi desa. Akhir dari semua pelaksanaan ini yaitu peta batas administrasi desa harus disupervisi oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG. Lanjut, ini adalah alur pelaksanaan penegasan batas yang Bapak Ibu dapat cermati. Kami dari tim PPBDes Pusat terkait dengan permohonan peta dasar itu adalah kepala daerah bersurat kepada kepala BIG melalui Pusat Penelitian dan Kerjasama BIG. Kemudian terakhir di penyelesaian perselisihan itu ada di pasal 18 dan 19. Jika itu perselisihan batas antar desa diselesaikan oleh camat, jika itu desa di antar kecamatan diselesaikan oleh bupati dan paling lambat dilaksanakan selama 6 bulan. Untuk desa yang berselisih antar kabupaten mengacu pada peraturan perundang-undangan batas daerah. Kemudian ini adalah capaian pelaporan batas desa sebanyak 1.479 desa sudah kami terima dilaporkan oleh provinsi lengkap peraturan bupati beserta SHP file delineasi batasnya, karena ini akan kami integrasikan melalui wali data kami di Pusdatin Kemendagri. Itu baru sekitar 2% dari 74.961 desa yang ada di Indonesia. Berarti begitu rendahnya pencapaian kita terkait pelaksanaan PPBDes ini. Kemudian sebanyak 1.799 desa sudah dilaporkan ke Kemendagri, cuma belum ada data dukung yaitu baik Perbub maupun SHP filenya. Terakhir, terkait permasalahan-permasalahan yang ada di tim PPBDes, baik itu provinsi maupun kabupaten, pertama adalah belum terbentuknya tim PPBDes. Kami banyak menemukan baik di provinsi maupun kabupaten, belum dibentuknya tim PPBDes. Kemudian, kendala kedua adalah ketersediaan peta dasar yang belum
secara menyeluruh ada CTRT-nya. Ketiga, terkait dengan pelaporan, kami berharap pemerintah daerah provinsi aktif secara 6 bulan melaporkan pelaksanaan PPBDes, baik itu baru dilaksanakan progres penegasan, apakah sudah dilakukan pengesahan. Keempat adalah belum sesuainya beberapa peta batas desa yang dilaporkan dengan ketentuan yang ada. Di sisi ini adalah supervisi dari BIG terkait dengan peta batas administrasi desa yang dihasilkan sebelum disahkan melalui peraturan bupati. Itu harus ada, karena ketika kami integrasikan ke kebijakan satu peta, jika ketidaksesuaian ini berlanjut, maka ketika kami integrasikan kebijakan satu peta akan mengembalikan peraturan bupati beserta peta batas administrasi desa dimaksud. Kemudian terkait dengan SDM dan peralatan, itu memang masalah klasik yang itu kita pecahkan bersama. Terakhir adalah masalah penganggaran. Untuk APBD, Bapak Ibu bisa mengacu pada Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, yaitu hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah. Untuk APBDes, Bapak Ibu dapat mengacu Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan kaitannya dengan batas desa. Kami pengen tahu prosedurnya. Ini kalau batas desa itu bahkan tapal batasnya, patoknya sudah dipasang. Kami itu sudah pelacakan titik koordinatnya sudah, bahkan untuk patok pembatasnya sudah. Namun ada usulan dari kami, dari kedua desa, yaitu Desa Kalensari dengan Desa Widasari. Nah, di mana Desa Widasari ini ingin menyerahkan sebagian bloknya yang terutama lebih dekat jangkauannya dengan pemerintahan Desa Kalensari. Itu kayak dusunnya itu ingin digabungkan ke Kalensari. Nah, ini mumpung ada momen penetapan batas-batas desa, jadi kami sudah sepakat antara Kepala Desa Widasari dan Kepala Desa Kalensari dengan BPD-nya sudah sepakat untuk menyerahkan sebagian wilayah Widasari ke Kalensari. Nah, itu kira-kira prosedurnya seperti apa, pengajuannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zen, langsung dijawab atau kita tampung dulu, Bapak? Baik, saya jawab, takut saya lupa. Silakan, Bapak. Baik, Bapak dari Pemdes Kalisari, izin pimpinan rapat menjawab. Terkait dengan penyesuaian batas desa Bapak, Bapak bisa melaporkan ini ke kecamatan untuk diteruskan kepada tim PPBDes Kabupaten, karena kesepakatan musyawarah desa dari Desa Kalensari dan sebelahnya itu harus dimuat dalam berita acara yang dibuat oleh tim PPBDes Kabupaten, sehingga penyesuaian ini dapat ditetapkan melalui peraturan bupati. Jadi tidak bisa hanya lingkup antar desa, karena ini harus disahkan melalui peraturan bupati, Bapak. Jadi tim PPBDes Kabupaten yang harus turun untuk melakukan musyawarah desa, dan format berita acara itu Bapak dapat lihat di lampiran Permendagri 45, bahwa itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu kedua belah desa, kemudian Pak Camat, dan tim PPBDes Kabupaten. Itu Bapak. Tapi patoknya itu sudah dipasang. Itu tidak apa-apa, Pak. Kalau terkait patok, itu kan secara ini di lapangan. Nanti
secara titik koordinat yang disepakati apakah patok itu masih sesuai. Karena patok itu bisa bergeser karena alam, karena cuaca bisa hilang, bisa rusak. Namun titik koordinat secara kartometrik itu Pak, itu tidak akan berubah karena itu sudah diukur melalui CTRT. Jadi terkait hal ini, lebih baik Bapak konsolidasikan dengan tim BPBD Kabupaten beserta kecamatan, supaya patok Bapak itu dapat ditentukan titik koordinatnya, sehingga apapun yang terjadi, faktor cuaca, terkait dengan pergeseran rupa bumi, itu bisa tetap Pak patoknya. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin begitu Bapak dari perwakilan Pemda Kalensari. Berikutnya kami mohon maaf kepada Bapak dari perwakilan Ciptodadi Bapak, karena pada sesi pertama tadi sudah bertanya. Kita mungkin berikan kesempatan bagi peserta yang lain, begitu nggak Pak? Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Desa Polanto, Jaya, Kecamatan Rio Pak.